Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum memulai perkuliahan, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, hari ini kita akan mempelajari satu materi mengenai pengertian manajemen dan manajemen media massa. Nah, walaupun kita berada di Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, ini bukan berarti ketika belajar manajemen ini kita berada di bawah Fakultas Ekonomi ya, teman-teman. Sudah kita bahas bahwa manajemen media penyiaran ini sangat penting karena kita nanti ke depannya akan menjadi seorang pekerja di industri media salah satunya. Ya, masih ingatkah teman-teman mengapa mempelajari manajemen media massa itu penting? Ada 4 hal. Yang pertama adalah mengelola manusia. Masih ingat apa saja yang dikelola ketika bicara soal sumber daya manusia? Ada 3 hal. Yang pertama bicara soal teknik, yang kedua bicara soal program, yang ketiga soal penyiaran. Sebagus apapun teknik yang digunakan, tapi kalau programnya tidak bagus misalkan, tentu saja orang-orang juga tidak menyaksikannya. Pun begitu juga ketika bagaimanapun tekniknya bagus, peralatannya canggih, programnya bagus, tapi kita tidak tahu dia diputarkan di mana. Sama, pemasarannya tidak bagus sehingga tidak ada yang menyaksikan. Maka dari itu 3 hal itu tersebut teman-teman menjadi penting, mengelola bagian teknik, kemudian program, dan pemasaran. Kemudian yang selanjutnya adanya dualisme kepentingan. Masih ingat apa saja teman-teman? Media massa berada di tengah-tengah antara kepentingan pemilik perusahaan ataupun stakeholder, tapi juga harus memenuhi kebutuhan kita sebagai masyarakat. Sebuah media yang baik harusnya juga memenuhi hal-hal yang penting bagi masyarakat. Kemudian yang ketiga adanya persaingan. Kita kemarin sudah sempat menghitung ya mengenai berapa jumlah radio yang ada di Yogyakarta misalkan, atau ada berapa jumlah televisi yang bisa kita saksikan secara langsung atau berbayar. Apalagi sekarang dengan perkembangan teknologi, tentu saja persaingan media ini semakin banyak. Yang terakhir adalah media harus menjalankan fungsi penyiarannya. Ada 3 hal plus 1. Yang pertama ada to inform, yang kedua to educate, yang ketiga to entertain, dan yang terakhir to media beriklan bagi perusahaan media tersebut. Oke, selanjutnya fungsi mempelajari manajemen media massa atau manajemen media massa di dalam perusahaan itu untuk apa sih teman-teman? Yang pertama ada mencapai tujuan. Tidak ada sebuah institusi organisasi yang dibuat begitu saja, pasti memiliki tujuan. Untuk mencapainya tentu saja manajemen media yang baik. Menjaga keseimbangan teman-teman. Ada beberapa hal ya, 2, yakni masalah dari internal maupun dari eksternal yang harus dijaga di dalam jalannya perusahaan atau institusi atau organisasi. Kita juga sudah bahas ya pekan lalu, misalkan kalau dalam internal ada sumber daya manusia atau orang-orang yang harus keluar dari perusahaan misalkan, atau dari eksternal bisa jadi perubahan aturan, perubahan undang-undang, kemudian perkembangan teknologi. Itu bisa menjadi hal-hal yang dapat mempengaruhi jalannya media untuk mencapai tujuan dan menjaga keseimbangan agar bisa sampai ke tujuannya, salah satunya dengan memperbaiki manajemen medianya. Kemudian yang terakhir bicara soal bagaimana menjalankan media dengan efektif dan efisien. Masih ingat teman-teman? Efektif berbicara soal cara yang digunakan. Yang paling baik seperti apa untuk mencapai tujuan. Sedangkan efisien berbicara soal sumber daya. Seberapa banyak sumber daya yang digunakan, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya, sumber daya peralatan dan lain-lain untuk mencapai tujuan perusahaan. Kita hanya review ya teman-teman materinya. Nah, di dalam materi pengertian manajemen media, kita harus melihat bagaimana posisi media massa dalam saluran komunikasi, teman-teman. Saluran komunikasi, semoga teman-teman masih ingat, dibagi menjadi 2. Ada yang langsung, tatap muka, atau ada yang dengan media, teman-teman. Yang langsung, contohnya misalkan pertemuan, ada forum, diskusi panel, ceramah yang secara langsung, kemudian ada simposium, seminar, dan lain-lain. Walaupun sekarang perkembangannya dengan adanya pandemi, ceramah, kemudian seminar, forum-forum, itu banyak sekali digunakan dengan virtual. Tapi pada dasarnya
contoh-contoh dari saluran komunikasi yang langsung atau tatap muka seperti yang sudah saya sampaikan. Kemudian yang kedua adalah dengan media, teman-teman. Ada yang media massa dan non-media massa. Kita lihat kalau dengan media massa itu dibagi menjadi dua. Ada yang periodik dan non-periodik. Periodik itu maksudnya berkala ya, teman-teman. Misalkan yang periodik. Nah, kemudian yang non-media massa, saluran komunikasi ini bisa dengan manusia atau kurir. Ada juga yang dengan benda. Kalau yang benda misalkan ada elektronik, ini telepon, ada fax, kemudian non-elektronik, zaman dulu itu ada surat, teman-teman. Selanjutnya, kalau yang periodik, ini dibagi lagi menjadi dua. Ada yang elektronik, ada yang cetak, yang surat kabar, majalah, seperti itu. Nah, kemudian yang non-periodik, ini misalkan ada manusia, contohnya juru kampanye, bisa juga benda atau spanduk. Itu juga termasuk salah satu media massa, teman-teman. Nah, yang elektronik masih ada lagi, contohnya yakni media penyiaran, radio ataupun televisi. Dari sini kita bisa melihat posisi media massa dalam saluran komunikasi. Ini ya, termasuk di dalam saluran komunikasi dengan menggunakan media massa, ada yang periodik dan non-periodik, kemudian periodik punya elektronik, contohnya media penyiaran, ya. Kemudian ada yang cetak, surat kabar, non-periodik ada yang manusia dan benda. Nah, hal-hal ini yang kita pelajari teman-teman di dalam manajemen media massa, seperti itu. Selanjutnya, di sini penjelasan singkatnya yang tadi pada prinsipnya media penyiaran merupakan organisasi yang menyebarkan informasi berupa produk budaya atau pesan yang mempengaruhi dan mencerminkan budaya di dalam masyarakat. Ada beberapa hal atau beberapa pengertian atau beberapa definisi dari manajemen dari beberapa ahli. Salah satunya dari Stunner dalam sistem manajemen menyatakan bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Selanjutnya, menurut Pringle, Yenis, dan Longsnecker, bicara soal manajemen adalah proses memperoleh dan mengkombinasikan sumber daya manusia, keuangan, informasi, dan fisik untuk mencapai tujuan utama organisasi, yaitu menghasilkan suatu barang atau jasa yang diinginkan sebagian segmen masyarakat. Nah, selanjutnya dari Wayne Mondi, proses perencanaan pengorganisasian mempengaruhi dan pengawasan untuk mencapai tujuan organisasi melalui koordinasi penggunaan sumber daya manusia dan materi. Ini dari Human Resource Management. Nah, jadi 3 pengertian manajemen secara umum tadi, teman-teman, ada satu pengertian manajemen media massa dari buku Morrison yang akan kita jadikan patokan. Intinya terdapat beberapa poin-poin yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, manajemen media massa diartikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, mempengaruhi dan pengawasan untuk mencapai tujuan organisasi melalui koordinasi penggunaan sumber daya manusia dan materi. Secara singkatnya, teman-teman silakan perhatikan bagian berikut. Ini untuk mempermudah saja ya. Ada beberapa hal-hal yang selalu muncul ketika bicara soal bagaimana mengelola, pun termasuk mengelola media massa. Ada yang namanya sumber daya, teman-teman. Kalau di dalam media massa, apa saja sih sumber dayanya? Yang pertama adalah sumber daya peralatan ya. Kita perlu ingat kembali bahwa untuk menjalankan sebuah manajemen media yang baik, satu hal yang harus diperhatikan adalah peralatan. Kalau misalkan di radio, bagaimana transmitternya, bagaimana mixernya, bagaimana mic-nya, earphone-nya, antenanya, dan lain-lain. Kalau di televisi, tentu saja misalkan kamera yang baiknya seperti apa, kemudian cara menggunakannya seperti apa, software-software untuk editing video misalkan, atau editing audio misalkan.
itu juga harus dipasih ya, harus dikuasai oleh orang-orang yang berada di dalam institusi media massa. Kemudian yang kedua, sumber daya manusia, teman-teman. Ya, karena walau bagaimanapun juga yang mengoperasikan dari peralatan tentu saja manusia. Bagaimana manusia dapat dengan baik memanfaatkan yang mereka miliki untuk dapat menjalankan media. Selanjutnya yang ketiga, sumber daya keuangan, tentu saja teman-teman. Kita harus memperluas pemikiran kita bahwa ketika bicara soal institusi media massa atau organisasi, tidak hanya bicara soal produksi programnya saja teman-teman. Di dalam mata kuliah manajemen ini, semua hal kita fokuskan, tidak hanya produksi program, tapi juga bagaimana menjalankan perusahaannya. Maka satu hal atau satu sumber daya yang harus diperhatikan juga sumber daya keuangan. Dari mana cara mereka menggaji sumber daya manusianya, bagaimana mereka untuk merawat peralatan yang digunakan, seperti itu teman-teman, dan lain-lain. Dan sumber yang terakhir adalah sumber daya informasi. Ada yang tahu kira-kira kalau sumber daya informasi berhubungan dengan apa? Misalkan di masyarakat sedang tren Korea misalkan, K-pop. Bagaimana orang-orang yang di dalam media massa ini juga harus melihat perkembangan hal tersebut agar mereka tidak ditinggalkan. Kalau zaman dulu masih ada tuh trennya dari Jepang misalkan, atau kemudian dari Hollywood, dari Amerika, dari Barat. Kemudian sekarang juga mengarah ke Korea misalkan, budaya K-pop. Bagaimana budaya itu berkembang di masyarakat sehingga masyarakat punya ketertarikan tertentu. Media massa juga harus tahu itu teman-teman. Atau informasi yang lain adalah peraturan ya, undang-undang. Bagaimana yang kemarin saya sampaikan ada pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran atau P3SPS. Bagaimana perkembangan dari aturan-aturan yang ada di pemerintah. Jangan-jangan teman-teman membuat program tapi kemudian itu tidak boleh ditayangkan di Indonesia. Percuma teman-teman. Nah, maka dari itu sumber daya yang harus diperhatikan dalam mengelola atau dalam manajemen media adalah peralatan, manusia, informasi, dan keuangan. Setelah ada sumber daya, diapakan teman-teman sumber daya itu? Nah, sumber daya itu melalui proses. Prosesnya apa? Ada 4 teman-teman. Perencanaan. Ini yang nanti akan kita pelajari. Yang sempat saya singgung bahwa di dalam materi perencanaan ini berbicara soal tujuan atau visi misi dari perusahaan. Kemudian yang kedua, pengorganisasian. Nanti kita juga akan banyak bahas mengenai pengorganisasian. Kemudian yang ketiga, pengarahan, dan terakhir pengawasan. Nah, sumber daya peralatan, manusia, informasi, dan keuangan itu melalui proses. Prosesnya adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Untuk apa teman-teman? Untuk mencapai tujuan organisasi. Di dalam manajemen media massa, apa yang dihasilkan? Yakni produknya. Produknya apa? Program teman-teman, baik itu program televisi ataupun program radio ataupun program di media cetak ya, seperti itu teman-teman. Sekali lagi, secara singkat manajemen media massa diartikan sebagai penggunaan sumber daya peralatan, manusia, informasi, dan keuangan melalui proses, yakni perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan organisasi, ya, untuk menghasilkan sebuah produk. Ini secara singkatnya, pemanfaatan sumber daya melalui proses untuk mencapai tujuan. Sumber dayanya ada 4, manusia, peralatan, keuangan, dan teknik. Informasi. Ya, saya ulangin, sumber dayanya ada 4, manusia, peralatan, keuangan, dan informasi. Melalui prosesnya ada 4, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan organisasi. Ya, macam-macam tujuan organisasi. Salah satunya tadi, menghasilkan produk yang baik bagi masyarakat. Begitu saja teman-teman untuk materi hari ini. Terima kasih telah mengikuti perkuliahan ini dengan baik. Kita akhiri perkuliahan ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.